Ya, puji Tuhan saudara-saudara, pada saat kesempatan malam hari ini saya akan mengawali sebuah kesaksian ya. Kesaksian dalam Tuhan, memang Tuhan berkata kita harus menjadi saksi. Dan saya pun harus bersaksi pada malam hari ini. Kalau saya tidak bersaksi, saya tidak menggenapi firman. Ya puji Tuhan, saya sungguh merasakan mujizat Tuhan, pertolongannya dari hari ke hari. Kalau bicara tentang mujizat, maka saya begitu kenyang melihat akan pertolongannya di hidup saya secara pribadi. Ya, saya awali ketika saya saat itu hendak mau menikah ya dengan Ibu Gembala ya, di posisi saya waktu itu ada di Jakarta. Ya, nikahnya di Jakarta di GBAD Robinson waktu itu. Ketika kami mau melangsungkan pernikahan, saya nggak punya uang sama sekali. Ya paling ya ada uang di dompet itu ya ratusan lah. Ya untuk jaga-jaga transport ya, manakala ke pasar senggol telur orang ya paling tidak bisa bayar begitu, nggak punya. Saya juga gimana mau nikah di Jakarta lagi sementara uang tidak punya. Saya tidak memikirkan apapun selain hanya berserah kepada Tuhan. Bapa, jika kehendak-Mu, lakukanlah seperti itu. Lalu ya seiring waktu berjalan, Tuhan nyatakan mujizatnya. Singkat ceritanya itu mungkin kami habiskan dana itu mungkin sekitar di angka 75 jutaan. Ya, dari praweddingnya juga semuanya. Ya makanannya prasmanan ya seperti itu ya, banyak orang yang hadir, ada ratusan orang yang datang waktu itu. Jadi bagi saya itu uang yang sebesar itu tak akan terpikirkan. Itu mujizat. Tuhan nyatakan mujizatnya luar biasa. Ya, waktu itu kami tidak sempat berbulan madu ya dengan Bu Gembala begitu habis menikah waktu itu. Kalau nggak salah sehari kemudian kita diutus untuk datang ke tempat ini. Ya kita nggak sempat ya melewati bulan-bulan madu, tapi syukur puji Tuhan saat kami datang ke sini, begitulah waktu itu pertama kalinya diresmikan jembatan Suramadu. Jadi itu bulan madunya lewat Suramadu. Ya puji Tuhan pertama kali datang itu ke Madu. Lalu kemudian tidak lama kemudian kami dikaruniai anak yang pertama saat itu, yaitu Ecal ini ya. Ya saat itu hari Minggu ibu mau bersalin di rumah sakit waktu itu di mana? Di klinik ya, di klinik Bunda saat itu. Ya saya pun tidak mengerti bagaimana ya waktu ibu bersalin itu kan sungsang begitu, kepalanya sudah bukaan berapa itu, kepala masih di atas. Saya ingat waktu itu ada kamar ibu bersalin, ada kamar di sebelah ya, ibu Ling waktu itu sejak begitu ibu sudah mulai pendarahan setia menemani sampai proses kelahiran sampai di waktu pagi waktu itu. Sempat kala itu saya pulang jam 10, Bu, kalau nggak salah saya pulang ke rumah waktu itu ada Pak Serikat di sini. Saya begitu lapar sekali. Dari jam 5 saya temani ibu ke tempatnya Bu Pasir saat itu, nggak makan-makan. Aduh, lapar juga ini. Begitu saya cetok nasi saat itu, saya ambil nasi. Saya ketika mau makan saya nggak bisa. Saya ingat Bu Liling ada di klinik. Ibu Liling Anda nggak makan. Gimana saya mau makan gitu. Jadi saya nggak makan. Mengingat Bu Liling dia nggak makan, kok saya makan. Saya nggak makan, ambil kebutuhan, tinggalkan nasi, saya kembali ke sana. Lalu apa yang terjadi? Dokter berkata harus dioperasi, tapi Tuhan berkata aku yang operasi. Akhirnya lahirlah Ecal ini bukan dengan cara sesar, tapi dengan cara normal seperti itu. Itu mujizat luar biasa buat hidup saya secara pribadi, dan segala pendanaannya di luar nalar saya, Tuhan yang mencukupkan semuanya. Jadi saya kadang-kadang itu ya ngiri-ngiri juga kalau ada orang yang menikah itu ketika anaknya lahiran ada orang tuanya, tapi orang tua kami yang melahirkan itu memang sangat jauh, tapi kami puji Tuhan mendapat orang tua yang lebih dari orang tua saya rasa di tempat ini ya. Puji Tuhan bisa ya Ibu Ling menjadi orang tua kami, mendampingi bersalinnya Ecal. Ini sesuatu anugerah yang luar
luar biasa. Sungguh saya kalau untuk bicara terima kasih nggak cukup. Saya tidak dapat membayar akan segala jerih lelah yang telah jemaat berikan buat kami semua ya. Jadi Ibu Gembala sudah waktu itu bengak-bengok di sini ya, sudah lemah. Waktu itu ada Bu Tekwi di kamar sebelah, kita bahasa roh dengan Bu Tekwi ya, berbahasa. Ibu masih ingat Bu waktu itu? Ingat berbahasa roh. Lalu kemudian tidak lama kemudian lahirlah Ical ini. Itu mujizat. Jadi orang yang percaya kan Tuhan sebetulnya kompak dengan mujizat. Itu mujizat yang kedua. Tepuk tangan dulu dong. Kita dahsyat. Lalu ini mujizat selanjutnya. Sabar ya, waktunya seperti itu. Kemudian waktu saya dicekur, entah bagaimana, nggak ada angin, nggak ada hujan. Waktu itu telinga saya berdening telinganya. Menjelang pagi ini sakit sekali, kemudian bengkak. Datang waktu itu pendeta almarhum Gideon Siregar, ya, dibawa disuruh ke rumah sakit, diobatin, ya, minum obat, terasa lebih enak. Singkat ceritanya, sejak dari Cepu saat itu sampai ke tempat ini sakit ini 11 tahun. Jadi ketika dia ini kumat, telinga sini berdengung serasa tidak mendengar apa-apa. Dengar tapi samar-samar. Hanya di sini yang paling parah sebelah kanan. Baru kena ke sebelah kiri. 11 tahun. Sakit yang luar biasa. Saya ingat waktu kita retreat kala itu, datang Pak Gunawan, Pak Gembala, yuk kita minta dulu. Saya sebenarnya nggak mau, karena ini aja pun nggak terpikir boro-boro minta sakit. Tapi saya lihat itu Pak Gunawan, keinginannya begitu kuat untuk mencatur. Tidak elok rasanya kalau saya menolak. Nggak enak perasaan. Ya udah Pak, kita main begitu. Tapi saya kalah. Tapi kalah karena telinganya sebetulnya. Mungkin kalau tidak sakit, mungkin paling bisa derawah. Ya. Jadi saya lawan dua begitu. Lawan Pak Gunawan, lawan telinga. Ya udahlah. Kalah nggak apa-apa. Lalu kemudian bolak-balik ke rumah sakit umum, dokter spesialis, sampai uangnya saya udah banyak habis untuk berobat ini. Telinga ini. Lalu singkat cerita, saya punya bapak rohani, kala itu di Cepu, kemudian dia pindah ke Solo, lalu kemudian lagi pindah ke Surabaya. Lalu saya katakan, saya telepon dia, Pak, doakan, telinga aku sakit sudah 11 tahun. Bapak ini bukan pendeta yang gelarnya panjang, tidak. Bapak ini bukan pendeta yang berpakaian necis, tidak. Dia adalah orang desa dengan berpakaian yang sederhana sekali, ya, seperti itu. Yuk kita berdoa. Dia berdoa untuk telinga saya, tidak bertele-tele dengan suara yang begitu lembut. Dia berdoa, dia katakan, amin, semoga lekas sembuh. Lalu kemudian ketika kami berdoa, besoknya telinga saya sudah mulai kering. 11 tahun saya menderita sakit telinga kiri kanan, dan hari ini sudah hampir mungkin ada 7 bulan telinga tidak pernah kamu lagi, sebab Tuhan Yesus telah menyembuhkannya. Mereka tertawa dari Tuhan. Penantian yang lama 11 tahun. Baru kemudian kesaksian selanjutnya. Ini kesaksiannya ditumpuk-tumpuk loh. Ya, sekali saksikan begitu. Ini kesaksian tentang sesak napas yang saya derita seperti ini. Ini sesak napasnya ini sudah jalan 8 tahun. Sesak napas. Ketika saya naik tangga sampai atas terengah-engah. Wah, saya berpikir, Tuhan, mungkinkah saya kalau meninggal dikubur di kampung halaman, ataukah saya harus dikubur di ladang atau di asam manis? Di mana ya Tuhan begitu? Sesak napas kayaknya sudah, napas itu kayaknya apa ya? Tinggal diselentik seperti itu. Ya, saya bersyukur sekali ya, lewat penantian yang lama 7 tahun, saya bersyukur untuk Bu Nini ya, untuk kasih ramuan ya, diminum Pak. Apa Bu namanya, saya lupa Bu. Ketumbar. Saya sering masak loh tapi lupa ya. Nah, saya
saya seduh, minum, saya seduh, minum, saya seduh, minum. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bu Ling ya, Pak Alek, juga untuk di samping itu ramuan dari Bandung saya minum. Ya 2 kali Bu ya, 2 kali diminum, itu luar biasa sekali. Ketika diminum, darah tinggi sembuh, kolesterol juga turun, efeknya luar biasa. Ya, jadi sesak napasnya juga mulai berkurang dan berkurang sampai saya terakhir ke dokter. Dok, tolong cek dulu napas saya kok sekarang kok sudah enak, Dok. Datang dokternya, Pak, dinyatakan dada Bapak sudah sembuh total. Berikan kemuliaan. Penantian 7 tahun. Lalu kesaksian yang terakhir, ini terakhir nih, ya, jangan juga ya salah. Yang terakhir, ini tentang batuk. Ini batunya gue nggak kalah semangat sama sesak napasnya. Ini 9 tahun, 8 tahun batuknya, seperti itu. Terus siang malam semalam kok. Enggak kenal pagi siang sore batuk. Saya habis uang saya sampai saya malu sebetulnya, malu saya. Saya pernah berobat ke dokter Budi ya di sini, dokter Budi. Saya sebetulnya malu sekali, tapi terpaksa karena suakinya saya nggak tahan di sini. Ini loh, kalau gatalnya di sini, saya pengen kalau bisa mau beli buah kedong sebanyak mungkin, dibuang dagingnya, diambil bijinya, dipasang tali, dimasukkan ke pokok, ditarik-tarik. Saking gatalnya, pengennya seperti itu. Pernah berobat sekali ke sini, wah batuk. Terus saya diperiksa, batuk, dikasihkan obat. Enggak enaknya di mana? Mestinya saya bayar dokter, ini dibayar nggak mau, masih kasih uang. Pak, Bapak pulang, ini uangnya belikan obat Bapak. Akhirnya saya nggak lagi mau ke sana. Ya seperti itu, sungkan sebetulnya, bukan nggak mau, ya sungkan aja. Lalu kemudian saya berterima kasih untuk Mas Afan. Mas Afan mengganti obat saya, ya obat darah tinggi yang saya konsumsi. Ya ketika saya minum obatnya dari Mas Afan, obat yang lama saya singkirkan, kemudian batuk saya mulai reda. Kok enak ya? Saya tanya ke gembala, kok batukku malam-malam kayak berkurang? Ya, iya sih berkurang. Nah setelah saya mengkonsumsi obat dari Mas Afan ini kurang lebih dari mungkin 2 bulan ya Mas Afan ya? Atau 3 bulan? 3 bulan. Ini gatalnya sama sekali hilang. Dan batuk saya sembuh total hari ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah saudara, rupa-rupanya kalau Tuhan yang menyembuhkan tidak separuh-separuh. Ini ingat baik-baik. Tuhan menyembuhkan secara totalitas ketika Allah mengerjakannya. Lalu kesembuhan yang saya alami ini ada yang 11 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kita percaya mujizat itu ada, amin. Tetapi satu hal yang saya sampaikan, mujizat tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Ada kalanya mujizat itu merupakan sebuah penantian yang begitu lama. Ada kalanya mujizat itu Tuhan nyatakan hitungan detik. Tergantung Tuhan dong yang punya mujizat. Tetapi kita hanya berharap kepada mujizat itu. Kapan Tuhan mau nyatakan itu? Tuhan tahu saya menderita selama 11 tahun. Hari ini baru disembuhkan secara total. Contoh, ibu gembala waktu itu waktu mau lahirin Ecal, andai kata Mutiara menanti mujizat 11 tahun, pindah ke Laden. Iya dong. Iya lu kan begitu kan? Atau asam manis, pasti pindah ke sana. Tetapi terkadang ada kalanya Tuhan yang Maha Tahu menyatakan mujizat yang aku beri hari ini memang kebutuhan kita pada hari itu. Tetapi telinga saya berproses selama 11 tahun, batuk saya berproses selama 8 tahun, dan hari ini saya merasa seperti berusia 17 tahun. Anda tahu, lihat di situ banyak orang kambing. Saya coba tes, benar enggak ya saya kuat?
Saya punya teman di belakang, punya kambing, kira-kira ada 30 cm. Saya masuk ke dalam, saya korek kurang lebih setengah meter. Saya kuras semua kotoran kambing, saya angkat sama Bang Tasu. Ada di situ. Gali lubang iya juga. Nggak capek. Total Tuhan menyembuhkannya. Nah Bapak Ibu, kalau Anda sedang berdoa minta mujizat kepada Tuhan, jangan pernah Anda sedang lupa apa yang sedang Anda minta. Tetap nantikan penantian itu. Tugasmu hanya percaya. Masalah mujizat, kapan Tuhan mau jawab, terserah yang empunya segala mujizat. Saya pengen Tuhan, aku mau sembuh, Tuhan sembuhkan kala itu. Tapi penantian 11 tahun. Sampai direpotkan Ibu Lingling, direpotkan Ibu Nini, direpotkan Mas Afan. Artinya apa? Biar Ibu Lingling paham, Mas Afan paham, mujizat itu terkadang kita nantikannya. Ini luar biasa sekali. Jadi orang percaya sebetulnya akrab dengan mujizat. Mujizat harus disertai dengan iman dan pengharapan. Iman saya 11 tahun baru Tuhan jawab. Dan saya memang ketika berdoa, Tuhan, aku tahu mujizat masih ada. Di pikiran saya ada mujizat. Dan disitulah terkadang iman kita dicobai. Kadang kita merasa khawatir. Kadang kita, benar ya Tuhan punya mujizat. Benar ya hari ini masih sama Tuhan kita. Di situ kadang-kadang karena penantinya jam itu cukup lama, seolah-olah kita kadang lupa dengan apa yang kita telah doakan. Jadi terkadang mujizat itu perlu kita kandung, ya. Perlu kita kandung. Maksudnya kita mengandung mujizat. Tepat pada waktunya Anda akan melahirkan mujizat itu. 11 tahun saya mengandung mujizat, telingaku sembuh. Tiba saat saya melahirkannya, lahirlah mujizat kesembuhan. Jadi hari ini ketika Anda berdoa kepada Tuhan, Anda sedang mengandung mujizat. Sabarlah, rawatlah mujizat itu. Berilah dia minum, biar dia hidup terus. Dan kapan akan melahirkan mujizat? Sabar, amin. Puji Tuhan. Lalu kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan belajar bersama-sama ya dari kitab Roma ya. Roma ini bicara tentang iman, bicara tentang iman. Bicara tentang iman, kita lihat di sana Roma 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Harus iman, disertai oleh iman, hidup oleh iman, kembali kepada iman, kata kitab Roma. Dari mana datangnya iman? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah, sebab Injil itu adalah kekuatan Allah sendiri. Oleh sebab itu, teruslah baca firman, renungkan firman. Firman ini menimbulkan sebuah pendengaran. Pendengaran timbul dari firman Allah itu sendiri. Oleh sebab itu malam hari ini kita bicara tentang iman yang sejati. Iman harus sejati. Kalau tidak sejati nggak boleh. Akhirnya kita menjadi hamba dan tidak mendapat apa-apa. Tetapi kita mau mengalami iman yang sejati. Bagaimana caranya, Pak? Tetap perkatakan firman, percayalah, berharaplah kepada firman itu sendiri yang sumbernya adalah segala sesuatu, menjadikan nyata di hidup kita. Yaitu milikilah iman yang sejati. Apa itu iman yang sejati? Iman yang sejati adalah sebuah pengorbanan, ya, sebuah pengorbanan untuk mencapai sebuah iman yang sejati.
iman itu terkadang harus membawa pengorbanan dalam hidup kita. Supaya iman kita kokoh, iman kita kuat, harus mengalami pengorbanan demi pengorbanan dalam setiap kehidupan kita. Kita ingat waktu kisah Daniel, Mesak dan siapa ya? Abednego waktu di Babel saat itu. Mereka berkata, kami tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar oleh sebab iman. Tapi iman itu sebuah pengorbanan. Dengan kata lain, mereka dieksekusi dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, sampai orang-orang yang mengangkat mereka dalam perapian itu, orang itu pun turut mati. Tetapi Daniel, Mesak dan Abednego berdoa tiga kali sehari di Babel untuk iman mereka boleh kuat. Tapi mereka tetap tidak menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Pertanyaannya, apakah api itu memadamkan iman mereka? Atau iman itu mengalahkan api yang menyala-nyala itu? Jawabannya ialah iman mengalahkan api yang menyala-nyala itu. Alkitab berkata bahwa rambut mereka tidak terbakar sedikit pun, oleh karena iman mereka yang penuh dengan pengorbanan itu. Iman harus berkorban tenaga, berkorban fisik, berkorban uang, berkorban perasaan, apapun kita korbankan demi Tuhan. Kalau ada orang bicara iman tanpa pengorbanan perlu dipertanyakan. Iman itu butuh pengorbanan seperti Daniel, Mesak dan Abednego. Lalu juga ada contoh yang lain, contohnya Stefanus harus berkorban menjadi martir yang pertama waktu itu. Alkitab mencatat ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian dia naik dan awan menutupi dia. Alkitab berkata Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus duduk. Tetapi ketika Stefanus dirajam dengan batu, Alkitab berkata Yesus yang tadinya duduk kemudian dia berdiri melihat akan Stefanus. Luar biasa. Raja di atas segala raja, dia duduk kemudian dia berdiri melihat akan pengorbanan seorang Stefanus. Iman itu adalah pengorbanan. Memang didapati hanya dalam orang Kristen, ya. Orang Kristen itu tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tetapi agama lain berbeda. Orang itu tampar pipi kiri ditangkis, baru masuk tangan kanan dicos, dijotos. Contohnya seperti film-film ya, film Kung Fu Master, ya film India, semuanya kan pembalasan. Enggak ada tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, enggak ada. Hanya Kristen yang merupakan sebuah pengorbanan tadi menampilkan sebuah model yang kayak begini. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Lalu kemudian ada satu kesaksian. Ini pendeta yang dari Batak, ya. Orang Batak itu biasanya bukan pangkat sebetulnya. Panggilan orang Batak itu rata-rata 3 secara umum. Panggilan orang Batak. Yang pertama, orang Batak itu dipanggil sebagai pengacara. Makanya banyak pengacara Batak, pengacara siapa itu Sambo, ya. Banyak Batak di sana. Lalu kemudian kalau tidak dipanggil sebagai pengacara, dipanggil sebagai petinju. Orang Batak jadi petinju banyak. Kemudian pendeta. Kalau pengacara, petinju, pendeta. Itu orang Batak. Lalu kemudian ada orang Batak dari mantan preman dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dia terpanggil, dia sekolah di mana, di STT Siantar, ya. Di STT Siantar, dia sekolahnya itu sekolah yang didirikan oleh Nomensen. Ini sekolah, iya betul.
didirikan oleh Nomensen. Itu adalah Bapak Gereja orang Batak. Dia dianugerahi waktu itu salib kasih, ya. Salib kasih di Batak itu tingginya hampir mencapai 1,5 kilometer, ya. Dari puncak gunung dibangunlah di situ waktu itu Nomensen juga memberitakan firman di tanah Batak kala itu. Makanya ada sekolah Nomensen di Pematang Siantar, ya. Lalu kawan ini yang preman ini masuk ke sekolah tersebut. Dia menempuh sarjana lalu lulus, kemudian dia menginjili di kampung halamannya, di tempat di mana waktu dia masih muda. Dia nginjilin, lalu teman-temannya yang lama mungkin yang sudah muda-muda tidak lagi kenal dengan beliau karena sudah 5 tahun yang lalu. Dia lewat ke kampung bawa Alkitab, kemudian datang preman kampung yang di Toba, dia dicegat. Lai, minta dulu uang ini ditodong. Lai, minta lai. Saya tidak punya uang. Dicakar dompetnya nggak ada, dicakar nggak ada. Lalu kemudian mereka mau kalau mereka mau minum tuak seperti itu, nggak ada uangnya. Ditempeleng si pendeta mantan preman ini, ditempeleng. Pak, mana uangmu? Nggak ada katanya. Ditempeleng dari sini. Pak, mana uangmu? Nggak ada. Ditempeleng dikasih, ditempeleng dikasih, ditempeleng dikasih. Pipi kiri, pipi kanan, pipi kiri, pipi kanan. Nggak dapat uang juga. Lalu yang terakhir datang si preman yang ini, dijotos perutnya. Wah, di sini kenaknya. Pak pendeta bilang begini, firman Allah berkata, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi kau tunggu perut aku, itu tidak ada ayatnya. Dihajar ini orang semua babak belur, saudara. Puntang panting dihajar habis-habisan. Ayatnya nggak ada loh, katanya. Tampar pipi kiri itu ada ayatnya. Saya diam saja. Tapi kau jotos perut aku, habislah kau, katanya. Masuk rumah sakit 6 orang. Nah, tapi ini juga salah penafsiran, ya kan? Tidak berarti tampar pipi kiri kasih, nggak juga. Itu perlu ditafsirkan secara alkitabiah, ya. Tidak seperti kawan mantan preman ini repot seperti itu, ya. Tidak begitu jadinya. Ini hanya sebagai cerita ilustrasi tampar pipi kiri kasih pipi kanan, tapi ayatnya ada, tapi tumbuk perut itu berbahaya bagi kawan itu. Nah, sebagai kita orang percaya, iman sejati ialah diberkati, tidak diberkati, susah maupun sukses, sakit maupun sehat, namun aku tetap percaya. Ini iman sejati. Amin. Sakit sembuh, aku percaya. Nunggu 11 tahun, aku percaya. Nunggu 7 tahun, aku percaya. Jadi iman sejati diberkati, tidak diberkati, yaitu tetap percaya. Sebab iman itu adalah pengorbanan. Yang kedua, iman sejati ialah percaya pada Tuhan tanpa syarat. Ini iman yang sejati. Percaya kepada Tuhan tanpa syarat, ya. Orang Kristen harus identik dengan istilah walaupun. Apapun, walaupun aku sakit, aku percaya. Walaupun tidak diberkati, aku percaya. Walaupun hidupku susah, aku tetap percaya. Walaupun aku mati, aku tetap percaya. Ini ciri iman yang sejati. Tetapi banyak juga terdapat iman yang palsu. Contohnya, kalau aku diberkati, aku ke gereja. Kalau aku sehat, aku ke gereja. Kalau tidak, aku libur. Aku cuti dulu. Ini bukan tipe sejati. Saya mau bilang bahwa gereja di seluruh dunia tidak ada yang benar. Saya mengatakan gereja di seluruh dunia, di benua manapun, tidak ada yang benar, satupun tidak ada. Termasuk gereja GBAP, tidak benar. Loh, lalu bagaimana Pak? Yang saya maksud adalah gereja yang tidak ada yang benar, tetapi di dalam gereja ada orang benar. Itu sambungannya. Di mana ada gereja nggak ada yang benar. Ada pertikaian,
ribut, masalah ini ribut, nggak benar kan? Tetapi di dalamnya ada orang benar. Jadi cari mana gereja benar nggak ada. Sebab di dalam gereja terdapat iman yang sejati dan terdapat iman yang palsu. Iman yang sejati identik dengan walaupun, tetapi iman yang tidak sejati, kalau aku diberkati datang, kalau enggak ya libur. Itu yang saya maksud. Ada dua versi dalam sebuah gereja. Anda tahu tujuan iman kita bukanlah sakit sembuh. Kesimpulan orang Kristen sebetulnya bukan mujizat, tetapi semakin hari serupa segambar dengan Bapa. Ini kesimpulan orang Kristen. Saya ya sudah, kalau saya nggak sembuh ya sudah. Tapi Tuhan sembuhkan itu, bukan mujizat tujuan saya. Tetapi Tuhan nyatakan, mujizat ya puji Tuhan. 11 tahun batuk, Tuhan sembuhkan itu. Jadi iman yang sejati percaya pada Tuhan tanpa syarat. Seperti itu, contoh seperti ini. Kadang-kadang loh, bener loh, realita loh. Contohnya gini nih. Ada tuh laki-laki, lalu kemudian lihat lewat apa? Perempuan cantik. Lalu si cowok ini ngomong, wah, aku tuh suka sama dia. Aku beriman, aku percaya. Itu bagian hidupku. Tunggu dulu. Jangan cepat-cepat ngomong itu iman. Pak, Bu, orang buta juga mau wanita cantik. Apalagi yang melek. Ya kan? Yang melek, ya mau lah. Yang buta aja mau. Jangan begitu cepat kita berkata ini iman, belum tentu. Tetapi kalau ada cowok ketemu wanita Golkar, tahu itu apa Golkar? Golongan Mekar. Wanita Mekar, kurus, jelek, ya, bau tengi, iya kan? Ditolak banyak cowok. Lalu dia berkata dengan iman, aku mengasihimu dan aku akan menjadikan engkau bahagia di antara semua wanita. Ini iman loh. Banyak orang menolak. Oh, siapa itu ditolak semua orang? Cowok gak ada yang mau sama dia. Tapi datang ini dengan iman. Benar itu iman. Tapi kalau udah cantik tunggu dulu. Orang buta juga mau. Perlu diperhatikan apakah benar itu iman atau tidak. Sebab iman itu adalah pengorbanan. Ya, pengorbanan. Sebab apa? Keinginan dan keimanan itu beda-beda tipis loh. Iya kan? Keinginan versus keimanan itu beda-beda tipis. Keinginan atau keimanan, cek dulu kebenarannya, apakah itu betul-betul keimanan atau tidak. Sebab percaya pada Tuhan yaitu harus tanpa syarat percaya kepadanya. Contoh ini, contoh yang terakhir nih. Ya, kita lihat kisah tentang Abraham dan Sarai. Ketika mereka di masa tua mereka datang Abraham, Sarai, tahun depan engkau akan mempunyai seorang anak. Sarai tertawa, nggak mungkin Tuhan, saya 90 tahun, gimana mau hamil lagi? Nah, kalau Tuhan berfirman, tidak ada yang tidak pernah akan dia tepati. Kala itu Abraham mati pucuk sudah 100 tahun dan Sarai sudah menopause atau mati haid dan tidak mungkin memiliki anak. Sekarang di sini ada dokter ya, tanya nanti dokter, Pak mungkin enggak ya 100 tahun zaman sekarang masih punya anak? Ada, biar mereka memutuskan menyimpulkan sesuai dengan apa yang ada hari ini yang mereka tahu. Mungkin mereka enggak mungkin 100 tahun loh. Sarai 90 tahun. Nah ini bicara pengorbanan. Tidak lama kemudian benar adanya. Sarai ini hamil 90 tahun, nenek-nenek pakai tongkat. Di mana sandalku? Aku mau minum. Hamil saudara. Orang hamil dulu saya lihat ibu kembali waktu hamil caranya gimana? Perut ke depan. Ini Oma Sarah yang pakai tongkat. Ini hamilnya ke bawah.
menderita. Hamil ke bawah, bukan ke depan. 90 tahun. Nah sekarang coba saya mungkin Ibu Tekwi berapa Bu untuk umur hari ini Bu? Umurnya Bu Tekwi berapa umur? 60, 68. Bu Liling berapa? 61. Bu Liling berapa umurnya? Maaf saya tanya, mau niat hamil enggak Bu? Masih niat hamil Bu? Bu Liling masih niat hamil enggak? Wow, enggak mampu. Di atas 6 sekian. Coba bandingin tuh Sarah 90 tahun hamil, gimana rasanya? 90 tahun menderita. 90 tahun itu hamil loh. Mungkin awal-awal nih gini nih, datang Sarai udah masuk angin gini. Kan dia kan banyak orang di rumahnya tuh dipanggilin. Sebentar sih, kok perutnya nenek kok gini ya, agak-agak gini nggak enak. Mungkin mau mengidam gitu. Kenapa ya? Masuk angin kali nek. Begitu. Hari tambah hari, bulan demi bulan tambah gede, tambah besar. Sini nih, kok tambah gede? Kenapa ya? Tumor kali nih. Karena orang beragama gak mungkin hamil 90 tahun. Penderitaan, pengorbanan DJ orang. Kemudian bener nih, hamil besar 9 bulan. Bahaya juga tuh pas dia entah ke warung, lewat nenek genit. Pasti selingkuh tuh orang nih. Coba tahu nggak? Suaminya 100 tahun kok nggak mungkin kan? Pasti ada nih selingkuh nih. Nggak enak saudara. Dongin orang menderita 9 bulan 10 hari lahir. Kemudian digendong sama Sarai, gendong, kasih minum, dibawa keluar nih jalan-jalan. Datang orang tanya lagi, nek, cucu keberapa tuh? Menderita, anak dibilang cucu. Pengorbanan. Lalu nggak berhenti di situ. Besar anaknya nih, besar. Lalu Allah berfirman, Abraham, potonglah anakmu, penggallah anakmu. Menderita lebih parah lagi. Sudah hamilnya susah, datang Tuhan, potong anakmu. Anak apa? Anak yang tunggal. Tetapi beda nih. Andai kata Abraham punya anak 9, iya kan? Yang satunya nakal, narkobahan, suka mencuri, suka menodong, gak karuan. Tuhan ngomong, Abraham, penggal anakmu yang narkobahan itu, berikan kepadaku. Mungkin Abraham itu gak berat hati, berat cuma sedikit tuh. Biarin aja deh, narkobahan kok. Ini payah orang satu ini, dipenggal gak apa-apa juga tuh. Tidak, ini anak tunggal. Potong anakmu yang tunggal itu. Jadi percaya pada Tuhan itu adalah sebuah pengorbanan sebetulnya. Berkorban begitu luar biasa. Berkorban. Oleh sebab itu kita pun di tempat ini harus rela berkorban untuk Tuhan. Pengorbanan. Jadi dalam rumah tangga itu pun pengorbanan sebetulnya. Suami berkorban untuk istri, istri berkorban untuk suami. Sebab enggak gampang dua pikiran menjadi satu, enggak gampang loh. Iya, tambah lagi mertua, tambah anak, macam-macam. Jadi dua perbedaan, dua konsep menjadi satu konsep. Keduanya menjadi satu, kata firman Tuhan. Jadi saya berharap bagi suami-suami yang sudah bersuami punya istri harus mengerti dan paham hal ini. Pernikahan juga pengorbanan, iya kan? Saling menerima. Ya dulu juga ini harus jujur saja. Dulu waktu saya kenal sama Ibu Gembala ini, timbangannya paling berapa dulu? 45 ya, 46. Sekarang coba Bu, kayak patung Bali loh. Siapa tahu yang patung Bali itu yang dulu 2 pohon begitu. Saya nggak sudi menerimanya, nggak sudi. Tetapi Firman berkata pengorbanan terima dia. Saya berkorban Bapak itu.
suami istri harus sama-sama berkorban. Kalau istri marah-marah di rumah itu sehat. Ya, istri itu kan cerewet apa? Biasanya survei yang saya tahu itu bahwa wanita itu mengeluarkan paling tidak 5.000 kata per hari. Telinga laki-laki harus siap. Jadi kalau istri itu marah-marah berarti kok laki-lakinya nggak ngomong sih? Mana perempuan sehat itu dong? Sehat. Iya, kita terima lumrah pengorbanan Bapak Ibu. Kalau istri marah-marah itu berarti sehat. Kalau istri itu diam, artinya apa? Hah? Apa? Kalau istri itu diam, kenapa saudara? Tanda-tanda demam. Kalau nggak meriang gitu loh. Suami harus paham. Semalam ini kok cerita banget tuh. Sekarang berarti ada apa ya? Periksa dong. Berarti demam atau meriang. Kalau istri mulai tertawa pagi sore itu apa? Apa Bu? Sinting. Oh, mulai ngoceh terus. Sinting juga perlu diperiksa. Jadi sebenarnya adalah rumah tangga itu pengorbanan. Hidup itu pengorbanan. Iman itu pengorbanan. Yang terakhir, iman itu membawa kita kepada apa? Kekudusan hidup. Seperti siapa? Yusuf di rumah Potifar. Iman yang dia punya membawa sebuah kekudusan hidup dalam dirinya, dan pada akhirnya dampak kekudusan itu dia menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Firaun berkata, semua ini engkau yang atur, hanya tahta inilah kelebihannya. Jadi orang yang punya iman, hidup kita semakin dibawa pada sebuah kekudusan akan Allah. Kesucian dalam berkata-kata, dalam langkah kaki kita, melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Kalau saya tanya saudara, apakah kita semua percaya Tuhan Yesus? Yuk dijawab dong. Apakah kita semua percaya Tuhan Yesus? Amin. Amin ya. Pertanyaannya saya tambahkan lagi. Apakah kita percaya Tuhan Yesus dan sudah pikul salib? Sudah pikul salib? Ini pikul salib loh. Iman bicara pengorbanan. Seperti Daniel, Meshak dan Abednego, seperti Stefanus, seperti Abraham dan Sarai, diejek orang. Sebab iman itu membawa kita pada sebuah kekudusan. Iman itu pikul salib. Saya percaya Paulus berkata, aku telah apa? Mengakhiri pertandingan dengan baik, dan mahkota kehidupan telah tersedia bagiku, kata Paulus. Di balik ini ada mahkota yang tersedia bagi setiap kita. Berarti pengorbanan kita tidak pernah sia-sia. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan datang pada Tuhan. Saya mengundang pemusik maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan. Ini adalah lagu lama sebetulnya, cuma saya minta Ibu Gembala untuk bantu kita dalam menyanyikan sebuah lagu kepada Tuhan. Kita akan nyanyi sama-sama.